Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel pembelajaran seri belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dampak reaksi pembakaran hidrokarbon. Berikut ini contoh penggunaan hidrokarbon sebagai minyak bumi, yaitu sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu berupa bensin, solar, dan lain-lain. Ini cukup banyak digunakan pada masyarakat kita untuk mesin bermotor atau mobil. Di samping itu, industri, pabrik-pabrik itu juga menggunakan BBM ini pada jenis biasanya dari golongan batubara. Pembakaran BBM pada kendaraan bermotor menghasilkan polutan yang mencemari lingkungan. Polutan tersebut antara lain gas CO2 atau karbon dioksida, kemudian gas CO atau karbon monoksida, kemudian gas NOx. Ini X-nya itu bisa 2, diganti 2 berarti karbon. Nah, nitrogen monoksida bisa nitrogen dioksida. Kemudian partikel-partikel lain timbal, kemudian ada gas SO2. Berikutnya, asap yang timbul dari cerobong pabrik, ini yang berbahan baku batu bara, juga berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan karena asap banyak mengandung sulfur atau belerang. Reaksi pembakaran hidrokarbon. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi, yaitu berupa bensin, solar, batu bara, dan gas alam. Kandungan utamanya adalah hidrokarbon. Jadi seperti yang kita bahas minyak bumi kemarin, hidrokarbon adalah merupakan komponen utama dari minyak bumi, gas alam, batu bara. Kemudian komponen yang lain yang kecil itu berupa belerang, kemudian nitrogen, dan oksigen. Jenis-jenis pembakaran hidrokarbon itu ada 2. Yang pertama adalah reaksi pembakaran sempurna. Reaksi pembakaran sempurna gas hidrokarbon yaitu berupa gas karbon dioksida CO2 dan uap air atau H2O. Ini kalau pembakarannya sempurna. Pembakaran sempurna itu gas oksigennya yang digunakan itu berlebih, ya. Itu kalau gas oksigennya berlebih akan menghasilkan pembakaran sempurna berupa gas CO2 dan gas H2O. Contoh pembakaran sempurna pada LPG. LPG itu komponen utama adalah propana. LPG yang sehari-hari kita gunakan untuk masak. Ini reaksinya sebagai berikut. Propana itu adalah C3H18 dibakar dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan H2O. Ini pembakaran sempurna. Nah, ini contoh LPG yang sehari-hari kita gunakan untuk memasak.
Kemudian yang kedua adalah reaksi pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna itu adalah pembakaran yang gas oksigennya kurang, ya. Akhirnya reaksinya menjadi tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida atau gas CO dan uap air atau gas H2O, dan tentunya partikulat yang lain. Contoh pembakaran sempurna pada LPG. Contoh reaksinya adalah C3H8 plus O2, propana ini ya, C3H8 plus O2 gas oksigen bereaksi. Jadi proses pembakaran itu selalu menggunakan oksigen menghasilkan gas karbon. Ya, ini yang warnanya hitam, biasanya pada asap yang hitam itu adalah karbon ini. Kemudian gas CO, karbon monoksida, kemudian gas CO2, karbon dioksida, dan gas H2O. Kalau yang sempurna tadi kan hasilnya ini CO2 dan H2O. Kalau tidak sempurna itu ada gas CO, karbon monoksida, dan asap yang hitam gitu, atau karbon. Ini penampakan pembakaran yang tidak sempurna ini, yaitu menghasilkan asap ini. Ini adalah karbon, ya. Dampak pembakaran hidrokarbon pada lingkungan. Penggunaan hidrokarbon di sektor transportasi dan industri memberikan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan. Beberapa gas yang timbul pada pembakaran hidrokarbon antara lain, yang pertama adalah gas karbon dioksida. Polutan gas CO2 atau karbon dioksida yang melebihi ambang batas mengakibatkan gangguan pernapasan dan meningkatkan suhu bumi yang disebut dengan efek rumah kaca atau global warming. Jadi ketika pemakaian kendaraan bermotor itu berlebihan, banyak membakar BBM, itu gas CO2 yang dihasilkan juga banyak. Gas CO2 yang banyak akan menimbulkan suhu bumi meningkat atau efek global warming. Nanti kita akan perhatikan atau bagaimana terjadinya global warming. Jadi kalau kita rasakan di desa dan di kota, kalau di kota itu banyak kendaraan, sedikit tumbuhan, maka udara di perkotaan, kota-kota besar terutamanya Surabaya, Jakarta itu mesti lebih panas dibanding dengan di pedesaan. Karena gas CO2 di perkotaan itu akumulasinya begitu banyak karena kendaraan bermotornya juga banyak. Nah, ini proses global warming atau efek rumah kaca yang mengakibatkan suhu udara di bumi itu meningkat. Ya, utamanya suhu di kota-kota besar, Surabaya, Jakarta, dan lain-lain, karena kendaraan bermotornya itu sangat banyak, sehingga gas CO2 yang dikeluarkan juga banyak. Efek rumah kaca itu begini, ini ada sinar matahari itu akan sampai bumi ya, pancaran ke bumi,
setelah sampai bumi, sinar matahari itu ada yang dikembalikan lagi. Nah ini dipantulkan lagi. Sebagian dipantulkan lagi, sebagian sinar itu akan diserap oleh gas CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Ini atmosfernya bumi. Nah, akan diserap. Ketika gas CO2 ini di atmosfer ini melebihi ambang batas atau banyak, maka sinar matahari ini yang diserap itu juga lebih banyak. Nah, panas yang diserap juga lebih banyak. Sehingga suhu di sini ya pada permukaan bumi ini, atmosfer bumi ini akan meningkat seiring dengan penambahan gas CO2. Semakin banyak gas CO2 yang ada di sini, maka panas yang di sini semakin meningkat. Meningkatnya panas ini dinamakan dengan global warming. Kemudian gas karbon monoksida, ya, yang kedua dari polutan yang dihasilkan pembakaran gas hidrokarbon, yaitu gas karbon monoksida atau gas CO. Kalau yang pertama tadi adalah karbon dioksida CO2. Kalau O-nya cuma satu, namanya karbon monoksida. Gas karbon monoksida mempunyai ambang batas di udara 32 ppm. Ini yang diizinkan di udara yang aman itu 32 ppm atau kurang. Kalau melebihi 32 ppm maka akan membahayakan kehidupan di bumi. Dalam darah, gas CO bereaksi dengan hemoglobin membentuk COHB. Nah, biasanya HB ini, hemoglobin ini adalah mengikat O2 atau oksigen di dalam darah. Ketika ada gas CO, maka HB ini akan mengikat CO. Sehingga darah kekurangan oksigen, sehingga CO itu bisa dikatakan sebagai racun, ya, dan bisa membahayakan kesehatan dan menyebabkan kematian. Ini gambarannya seperti ini. Ini hemoglobinnya ini, ya. Ini karbon monoksida, ya. Karbon monoksida ini akan terikat CO, ini akan terikat HB membentuk COHB seperti ini, ya. Ini yang merah ini, bulatan merah ini HB, yang bulatan hitam ini CO. Ketika bertemu ini akan membentuk COHB. Gambaran molekulnya seperti ini. Yang ketiga, polutan yang dihasilkan dari pembakaran hidrokarbon adalah partikulat atau partikel-partikel kecil. Partikulatnya itu bisa berupa karbon, bisa berupa timbal atau Pb ketika di dalam minyak bumi itu ada Pb-nya. Nah, ini dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, dan gangguan saluran pernapasan, dan merusak ginjal. Ini untuk Pb, ya. Untuk timbal.
Ini ilustrasinya seperti ini. Ini karbon, kemudian PP dihirup, maka akan masuk ke paru-paru. Kemudian polutan yang keempat dari pembakaran minyak bumi yaitu gas SO2, belerang dioksida, kemudian nitrogen dioksida dan nitrogen trioksida. Gas-gas SO2, kemudian NO2 dan NO3 ini akan menghasilkan polutan yang bisa merusak lingkungan. Untuk gas SO2 atau belerang dioksida menimbulkan iritasi dan hujan asam. Ya, kita sering mendengar hujan asam, yaitu air hujan yang sifatnya lebih asam, ya, pH-nya kecil, sehingga bisa merusak tanaman dan bisa merusak dan mengasamkan tanah sehingga tanaman kurang gembur karena pH tanah berubah dan bersifat korosif. Ini merusak bahan-bahan yang terbuat dari logam, bisa besi, bisa mobil, motor, itu bodinya mudah keropos. Kemudian untuk NOx ini bisa diganti 2, bisa diganti 3. Kalau diganti 2 berarti NO2 dan NO3 menghasilkan asap kabut yang dinamakan smog, ya. Nah, ini adalah gambaran hujan asam. Di sini siklusnya air, ini ada penguapan, ini menguap dari air laut, kemudian air danau dan air daratan yang lain menguap, sehingga ini akan menjadi terkondensasi dalam bentuk awan. Ya, ini adalah uap H2O, ya. Ketika ada SO2 dan NOx, maka H2O ini yang pH-nya 7 atau netral akan bereaksi dengan oksida asam itu membentuk asam. Asamnya itu H2SO4. Kalau gasnya SO2, kalau gasnya NOx akan menghasilkan HNO3. Ini yang bercampur dengan uap air. Ketika uap air ini akan turun jadi hujan, maka hujan ini akan bersifat asam. Ketika hujan yang bersifat asam ini masuk ke lingkungan, ini akan bisa menyebabkan rusaknya pertanian, rusaknya bahan-bahan konstruksi yang terbuat dari besi dan baja. Itu adalah gambaran proses hujan asam. Kemudian cara mengurangi dampak pembakaran hidrokarbon atau pembakaran BBM fosil. Yang pertama dengan penghijauan. Ya, ini di kota-kota besar ini harus ditata sedemikian rupa sehingga harus ada pohon yang rindang. Ini adalah desain kota dengan banyak pepohonan. Karena apa? Karena penghijauan atau pembuatan taman kota untuk melindungi lingkungan
dan mengubah gas buang CO2 menjadi O2 melalui proses fotosintesis. Jadi tumbuh-tumbuhan itu ketika fotosintesis itu malah memerlukan gas CO2. Ya. Gas CO2 dari mana? Dari udara. Ya. Ketika gas CO2-nya banyak, maka tanaman-tanaman ini juga menjadi lebih subur karena makanannya yang diolah itu akan sempurna karena gas CO2-nya yang tersedia banyak. Sama dengan kita, kebalikannya tumbuhan kita ini malah kita butuh O2. Ya, ya, kita butuh O2 untuk pembakaran di dalam tubuh dan mengeluarkan gas CO2. Kalau tumbuhan ini balikannya butuh CO2, kemudian melepas O2. Nah, itu kebesaran Tuhan seperti itu. Jadi ada timbal balik. Buangan kita diterima tumbuhan, buangan tumbuhan diterima kita. Tumbuhan butuh CO2 dan melepas O2, kita butuh O2 dan melepas CO2. Kemudian untuk mengurangi dampak pembakaran bahan bakar fosil, yang kedua yaitu menggunakan sel bahan bakar atau fuel cell. Jadi mesin-mesin ini, mesin mobil ini dirancang menggunakan bahan bakar yang berupa gas. Biasanya gas yang digunakan adalah gas hidrogen. Ya. Gas hidrogen ini hasil buangannya ya, hasil buangannya itu akan mengurangi pencemaran. Ya. Karena gas H2 ini bila bereaksi dengan O2 ya dalam di dalam sel ini konverter namanya ya, konverter ini reaksi O2 dan H2O akan menghasilkan H2O ya, atau uap air dan tidak akan mencemari lingkungan. Yang ketiga adalah konverter katalitik. Ya. Konverter katalitik pada sistem buangan kendaraan bermotor dapat mengubah gas buang CO dan NOx menjadi gas yang lebih aman yaitu N2 dan CO2. Ini hanya mengamankan saja supaya gas CO itu tidak terjadi. Ini biasanya dipasang pada knalpot kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor. Ini gambarnya bisa dilihat ini ya. Biasanya alatnya dipasang di sini sekitar ini. Yang keempat adalah electronic fuel injection, yaitu mesin-mesin kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor itu pembakarannya menggunakan electronic fuel injection atau yang umum adalah injeksi itu ya maksudnya itu. Pada EFI electronic fuel injection pada sistem bahan bakar kendaraan akan menghasilkan pembakaran sempurna sehingga mengurangi emisi gas polutan yaitu berupa karbon dan karbon monoksida. Ini alatnya semacam ini ya, biasanya
dalam mesin mobil atau motor. Nah, ini yang paling modern, ini mobil listrik atau motor listrik. Ya, ini bahan bakarnya tidak ada, ini bahan bakar tidak menggunakan BBM. Jadi dicas seperti cas HP ini. Ini lihat gambarnya ini. Maka otomatis ini tidak ada gas buangnya, tidak ada knalpotnya. Ya. Mobil ini menggunakan baterai. Ini persis tidak mengeluarkan CO2, CO otomatis tidak ada, ini tidak ada pembakarannya. Ini penggeraknya atau motornya ini dengan tenaga listrik. Nah, ini yang mobil dan motor masa depan yang saat ini sedang dikembangkan. Ya, sudah banyak industri-industri yang menggunakan listrik. Ya, itu menggunakan elemen aki biasanya, menggunakan seperti bom kar itu ya kan tidak ada polusinya sama sekali. Itu nanti ketika mobil dan motor menggunakan tenaga listrik, ini otomatis masalah polusi lingkungan akibat BBM ini mungkin akan teratasi. Mudah-mudahan semakin cepat peralihan penggunaan BBM beralih dengan listrik, tenaga listrik. Demikian tadi pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan kita bisa bersikap yang bijaksana menggunakan BBM dan akhirnya kita mengurangi pencemaran udara. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.